city tour, kita lihat tamu-tamu kita sapa, "Loh kok ini ada yang murung?" Bengong, murung itu. Kita tanya, "Ada apa?" Gini-gini. Ternyata dia sedang sedih, besok udah mau ke Mekah, dia kedatangan tamu bulanan. Nah, dia sedih. Nah, kita harus kasih motivasi tuh. Berdoalah sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih. Kalau Allah mau kasih, pasti bisa. Udah saya bicara gitu, saya bilang, nanti kamu ke masjid, kalau nggak bisa masuk, minta sama teman ambilkan air zam-zam, kamu minum, dan kamu berdoa. Udah saya lepas gitu aja. Tiba-tiba dari terakhir, perempuan itu nyamperin saya nangis. Kenapa tuh, Pak? Nah, saya sedih, bener, kenapa? Makasih Pak ya atas motivasinya. Saya minum air zam-zam, berhenti. Saya mandi, kemudian saya pelaksanaan umroh, selesai, baru datang lagi. Nah, ini saya terharu, ya Allah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jazira, apa kabar? Alhamdulillah, kembali lagi di podcastnya Jazira Wisata. Kita kali ini akan membahas satu topik atau tema yang seru banget tentang cerita tour leader yang membimbing udah banyak ratusan jamaah. Kayak gitu, di Jazira Wisata kita akan membahas kisah-kisah yang inspiratif, edukatif, dan pastinya seru banget untuk sahabat Jazira dengarkan. Dengan saya Mita Apriani, langsung saja saya sudah ditemani oleh Bapak Fauji yang sudah berpengalaman banget tentang tour leader ini. Halo Pak Fauji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Mita. Kita kembali lagi nih Pak, Alhamdulillah. Kita akan membahas kali ini tentangnya, topiknya seru banget Pak, tentang tour leader. Termasuk Bapak nih salah satu pengalaman sebagai tour leader yang udah banyak banget membimbing ratusan jamaah nih Pak. Sebelum itu, sapa dulu kali ya Pak, sahabat Jaziranya. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fauzi. Di sini akan membahas tentang bagaimana menjadi tour leader yang baik. Oh, gitu banget, Masya Allah. Pak, langsung aja, mungkin saya mau tanya perihal yang awal-awal ini, gimana sih Pak awal mulanya Bapak jadi tour leader gitu Pak? Ya tentunya pertama kita bantu-bantu dalam perjalanan wisata ataupun umroh. Nah, kemudian kita dipersiapkan oleh kantor untuk menjadi tour leader. Di sana ada pelatihan, ya. Pelatihan dan ada sertifikasinya. Nah, kita ikut 3 hari, kemudian di hari terakhir akan diadakan tes. Manakala kita lulus, maka di sanalah kita akan menjadi seorang tour leader yang sesuai SOP-nya begitu. Nah Pak, ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bedanya apa sih Pak menjadi tour leader umroh sama wisata religi gitu Pak? Ada bedanya nggak tuh Pak? Ya pada garis besarnya sih Jamaah Jazirah menjadi tour leader itu garis besarnya sama ya, tanggung jawabnya sama. Cuma bedanya kalau sekedar tour religi itu biasanya kan happy-happy ya. Betul. Happy-happy sehingga karena happy maka para jamaah itu boleh dikatakan atau grup perjalanan akan santai. Nah, beda dengan umroh. Betul. Di sini ada unsur ibadah. Ya. Ya, namanya ibadah pasti ada setan pengganggunya gitu. Sehingga kadang jamaah gampang emosional, ada kesalahan sedikit atau ketidakpuasan dikit langsung komplain gitu. Banget. Makanya kita pun sebagai tour leader begitu ditunjuk menjadi tour leader, kita langsung tuh menghadap ke bagian administrasi yang memiliki datanya. Iya benar. Tujuan kita melihat data siapa sih nanti ini grup kita gitu, dari mana, karena kan karakter tiap wilayah itu ada karakter-karakternya. Kemudian dari segi usia, apakah banyak wanita atau banyak laki-laki, banyak yang muda atau lebih banyak yang lansia, atau ada berapa lansianya. Nah, sebagai tour leader tuh harus tahu data itu. Betul banget. Gitu. Nah, gitu ya Sahabat Jazira. Jadi pengalaman tour leader dari wisata religi sama umroh itu sedikit berbeda dari cara penanganannya gitu ya Pak Ustadz. Nah Pak, saya mau tanya, paling banyak itu Bapak membimbing berapa jamaah Pak ketika umroh atau haji ketika menjadi tour leader? Kalau menjadi tour leader umumnya ya kita tuh per bus ya. Oh per bus. Nah, kalau gemuk artinya grup besar ya. Itu antara 40 sampai 50. Biasanya sih 45-an lah satu bus gitu. Oke, itu satu bus ya Pak? Iya, nah itu satu tour leader. Kalau peserta kita lebih dari itu akan dibagi ke 2 bus. Kelipatannya umpamanya ada 150, ya kita bagi 3 gitu. 3 bus otomatis 3 tour leader. Nanti dari 3 tour leader itu nah satu pimpinannya gitu. Oke. Terus Pak, ada nggak sih tantangan yang mungkin hal-hal sulit selama menjadi tour leader tuh apa Pak kira-kira? Sebagai Bapak nih pengalaman pribadi biar sahabat Jazirah nih tahu gitu.
ya tantangan yang tersulit ya memuaskan grup kita ya. Tapi kan yang namanya tingkat kepuasan, nah ini yang sulit, ngukurnya sulit sekali. Betul. Maka kita harus benar-benar ya harus wise ya, kita harus bijaksana, cool gitu, jangan menanggapi komplain, jangan kita kesal ya, kita tetap aja cool. Kemudian kita carikan solusinya, kita jelaskan maunya gimana. Kadang-kadang memang di Arab Saudi ini hal-hal yang tidak terjadi di luar, di Arab Saudi kadang terjadi. Iya betul Pak, benar Contoh banget. hal, kita umpama nginap di sebuah hotel 3 hari. Di hari kedua, tiba-tiba ditelepon suruh pindah. Oh bisa kayak gitu ya Pak? Iya, gimana jamaah kita nggak komplain. Benar banget. Gitu. Saya pernah itu ngalamin itu. Saya selidiki ada apa sih. Jadi waktu itu memang kami sekamar itu triple, cuma bertiga. Nah isinya bednya ada 4. Gitu. Tiba-tiba di hari kedua ditelepon maghrib, kamar pindah. Kenapa pindah? Itu kuat. Kamu kan triple katanya. Memang kita minta ya dikasih di situ. Jadi ternyata ya Arab itu manakala kita butuh kamar triple adanya kuat, ya dikasih dulu kuat. Karena kebetulan dia nggak punya triple lagi, ya, dipakai oleh tamu lain. 2 hari kemudian ada orang mau sewa lagi, triple ada, available ya. Nah kuatnya mau dipakai, nah kita dipindahin aja gitu. Ya kalau pindah kan dalam keadaan kita udah stay di sana biasanya udah berantakan. Benar ya. Banget Pak, benar. Pakaian apain udah itulah. Pindah terburu-buru, mana nggak komplain tamunya. Nah kita sebagai tour leader harus memahami kayak gitu, harus bagaimana kita menjelaskan kepada jamaah kita. Kadang-kadang di Arab Saudi umroh sini karena mungkin crowdednya tamu, tingkat kebutuhan hotel itu memang cepat ya, banyak. Kadang-kadang seperti itu. Kamar yang udah dihuni oleh orang dipindahin. Nah, kayak gitu. Benar, kadang mungkin ya, sebagai tour leader ini, sahabat Jazira, kita tuh harus mendengarkan keluhan para jamaah itu dengan penuh tenang dan empati. Oh ya, Pak, iya, ya. betul. Seperti itu. Mungkin Pak, ketika di Mekah atau Madinah itu tantangannya beda atau sama ketika di luar gitu Pak? Atau emang tergantung karakternya para jamaahnya aja? Ya, karakter jamaah juga ada, tapi pada prinsipnya hampir sama ya. Biasanya sih komplain lebih banyak di Mekah. Lebih banyak di Mekah karena Mekah konturnya ya panas, ibadah, kemudian jarak hotel ke masjidnya memang halamannya aja udah luas ya. Iya benar. Gitu. Kemudian pintu masjidnya melingkar-melingkar seperti stadion. Nah ini kan juga bikin tamu kita harus konsentrasi. Kadang kalau enggak dia masuk di pintu mana, keluar pintu mana, nyasar. Betul banget gitu. Pak, benar banget. Iya. Gitu tuh sahabat Jazira. Terus nih sahabat Jazira, aku juga mau tanya, mungkin sahabat Jazira juga kepo banget mau tanya juga. Ada nggak Pak tentang pengalaman Bapak pribadi lagi mimpin suatu rombongan, jamaah atau grup gitu. Bapak tuh ngerasa nggak enak badan atau sakit atau ngedrop, itu tuh gimana tuh Pak nanti? Ya itu manusiawi ya, pernah kita alamin seperti itu. Ya tentunya pertama kita sebagai tour leader harus pintar-pintar jaga stamina. Oke, benar. Ya, karena apa? Nanti pada saat jamaah sedang istirahat, kita kadang kerja. Benar banget. Besok jamaah kerja, kita harus dampingi. Betul. Nah, kalau kita nggak pintar-pintar jaga stamina, biasanya sebagai tour leader bisa juga ngedrop. Kalau udah terjadi demikian, kita harus koordinasi tuh dengan mutawif. Betul banget, karena kan di sana kita dibantu oleh mutawif. Kita akan bilang mutawif untuk bekerja lebih keras. Kenapa? Karena kita sedang ngedrop. Gitu. Benar banget tuh, sahabat Jazira. Masya Allah banget ya. Kayak tour leader tuh harus siap siaga, terus semangatnya juga harus dijaga biar para jamaahnya juga ngerasa aman gitu Pak, ngerasa tetap terlindungi meskipun tour leadernya lagi drop, namanya manusia ya Pak ya. Betul kayak gitu Pak Ustadz. Nah terus Pak Ustadz, ada nggak pengalaman kayak sebagai tour leader hal-hal yang nggak Bapak pikirkan itu terjadi gitu Pak, kayak hal-hal di luar nalar mungkin ya Pak ya. Itu ada nggak tuh Pak kayak gitu? Ada saja, seperti gini ya. Kadang kita umroh plus kunjungan ke negara lain. Tiba-tiba pada saat mau ke Arab Saudi kan dibagikan tuh tiket lanjutan. Kita harus baca tuh. Karena saya pengalaman pernah kok dapatnya nomor seatnya ini bukan nomor. SBY tulisannya. Kok SBY apa nih? Ya kita sebagai tour leader itu harus tanggap. Mengantisipasi dan harus memberitahu siapa-siapa yang dapat tiket SBY. Ternyata itu pesawat agak penuh. Nah, SB itu artinya orang ini nggak dapat nomor duduk. Dia standby. Singkatan dari standby, harus siap-siap.
Nah, dari awal kita harus jelaskan, Betul begitu. banget. Kedua, yang dapat ini siapa? Mm-mm. Kalau orang sepuh, kemudian nggak ada grupnya, dia nggak ada temannya, nggak ada keluarganya, nah kita tuker. Kita ngadep ke counter bahwa yang jamaah atas nama ABC ini tiketnya SBY, standby ya, belum dapat seat. Nah, sementara keluarganya ada yang udah dapat, gitu. Atau dia lansia, pokoknya kita atur deh. Usahakan yang tidak dapat itu orangnya masih energik, ngerti gitu, karena akan kita tinggal tuh. Betul banget sih. Iya, akan Iya, kita tinggal, kita benar. terbang duluan, dia nyusul selanjutnya. Nah, Iya, kalau benar. orangnya belum pernah naik pesawat, belum pernah keluar negeri, nggak ngerti nanti dari bandara ini kemana-kemana, nah ini kan repot. Nah, Betul itu banget. tanggung jawab tour leader, Iya, hal-hal benar. yang kadang-kadang kita tidak kepikir itu. Benar banget, Pak. Benar Kayak banget. gitu. Nah, dari tadi pertanyaan itu, sekarang pertanyaannya mungkin berbalik nih, Pak. Terus ada nggak momen yang paling mengharukan Bapak sebagai tour leader itu dalam suatu membimbing calon jamaah atau wisata religi? Hal apa nih, Pak, yang paling mengharukan? Ada nggak cerita Iya. yang buat Bapak terharu banget gitu? Jadi pernah suatu saat itu di hari terakhir di Madinah, ya ada ini Mm. pengalaman. Mm-mm. Nah, kita kan namanya tour leader tuh harus menyapa ya. Iya, Semua harus betul, Pak. menyapa. Biasanya sih kita nyapanya di ruang makan. Mm-mm. Kan kalau di kamar ya nggak mungkin kita ngetok-ngetok kamar atau pokoknya pada saat city tour kita lihat tamu-tamu kita sapa, loh kok ini ada yang murung, bengong murung itu. Kita tanya ada apa gini-gini. Ternyata dia sedang sedih, besok udah mau ke Mekah, dia kedatangan tamu bulanan. Nah, dia sedih. Nah, kita harus kasih motivasi tuh. Kita kasih motivasi. Nah, yang bikin saya haru waktu itu, saya mah sekedar yang namanya mengasih motivasi, memberi keyakinan. Saya bilang bahwa berangkatnya kita ke tanah suci karena Allah. Betul banget. Gitu. Nah, berdoalah sama Allah, mudah-mudahan Allah kasih. Kalau Allah mau kasih, pasti bisa. Udah saya bicara gitu, saya bilang nanti kamu ke masjid, kalau nggak bisa masuk, minta sama teman ambilkan air zam-zam, kamu minum dan kamu berdoa. Udah saya lepas gitu aja. Iya, betul banget. Masya Allah banget ya sahabat Jira. Jadi itu sebentar, yang bikin seru, yang bikin kan tadi katanya seru. Tiba-tiba dari terakhir perempuan itu nyamperin saya nangis. Kenapa tuh, Pak? Nah, saya sedih, kenapa? Makasih Pak ya atas motivasinya. Saya minum air zam-zam, berhenti. Saya mandi, kemudian saya pelaksanaan umroh, selesai, baru datang lagi. Nah, ini saya terharu, ya Allah gitu ya. Masya Allah banget. Berarti sahabat Jajira, dari sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa sebagai tour leader itu bukan cuma pekerjaan membimbing aja atau menemani ya sahabat Jajira, tapi ladang pahala juga, karena ada beberapa kejadian yang mungkin nggak kita pikirkan ya. Betul, Pak, gitu. Masya Allah banget nih sahabat Jajira, saya sendiri terharu banget Pak ngedengarnya, terus banyak banget hal-hal yang positif yang akan saya ambil, apalagi sahabat Jajira yang dengerinnya ini. Mungkin Pak Ustadz, dari saya cukup kali ya. Dari Bapak ada yang mau ditambahin lagi, Pak? Saya rasa cukup, cuma bagi rekan-rekan Jazira kalau ada yang udah berpengalaman ingin menjadi tour leader, ya pertama ikutlah sertifikasi dulu. Nanti di sana 3 hari sekolah, dites, lulus. Nah, datang ke kami ke Jazira. Insya Allah nanti kami berangkatkan, apalagi datang sini buat jamaah ya kan. Ya, kita berangkatkan dan jadi tour leader. Masya Allah banget ya sahabat Jazira, podcast kali ini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang hal-hal positifnya bisa diambil, hal-hal negatifnya juga bisa dijadikan pelajaran. Dan mungkin itu aja sahabat Jazira, kita akan bertemu lagi di next episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita untuk informasi-informasi menarik lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.